Sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara edisi khusus sore hari. Bagaimana teman-teman setelah melihat, mendengar ya upload video saya di pertama ya pagi menjelang siang, ketika saya mengambil judul atau di thumbnailnya peneliti misterius kembali membongkar lewat beberapa perbandingan ijazah dengan nomor seri 1115, 1117 dan 1120. Kita tidak menyebut nama, tapi teman-teman pasti sudah tahu siapa pemilik nomor seri ijazah yang saya sebutkan tadi. Dan dia atau peneliti misterius ini lewat tadi konten saya pagi hari menjelang siang, itu pasti teman-teman sudah paham dan sudah makin jelas. Bahkan sejelas-jelasnya sore ini kita akan makin perjelas lagi. Ada apa itu? Kita intro dulu. Seperti kata pepatah, tak ada tali, rotan pun jadi. Atau tidak satu jalan ke Roma. Bagaimana cara untuk mengupas tuntas, mengurai bagaimana kebohongan ini akan bisa terurai dan terbongkar dan terkikis habis. Bersama kita, Anak Medan Bersuara kembali buka suara bersama para subscriber dan teman-teman para pegiat media sosial. Teman-teman, kita kembali ke apa dulu ya, ketika ada juga konten saya mengurus ini melalui lewat Rismon, tapi ini kita pertegas. Di sini kita pasti akan bisa tahu, dan teman-teman mungkin agak sedikit lupa, kita mengingatkan video ini bersama channel QNC kembali buka suara, teman-teman ya, dan memberitahukan sebenarnya ada sekilas informasi yang sangat penting lewat buku yang sudah dibuat oleh Profesor Ahmad Sumitro. Bagaimana ceritanya? Kita lihat videonya. Masih ingat ya dengan video ini di mana kami menemukan fakta bahwa dalam biografi penulis buku berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan karya Ahmad Sumitro dijelaskan bahwa Dr. Ahmad Sumitro pada kurun waktu 1983 sampai dengan 1986 mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Itu artinya saat Joko Widodo yang mengaku alumni Fakultas Kehutanan lulus pada tahun 1985, Dekan Fakultas Kehutanan bukanlah Profesor Sunardi Prawirohatmojo tetapi Dr. Ahmad Sumitro. Dengan ditemukannya new evidence atau bukti baru berupa buku karya Ahmad Sumitro berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan, Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan di Indonesia, seolah UGM seperti tersambar petir di siang bolong. Sebab di dalam halaman pengantar biografi penulis sangat jelas ditulis bahwa Ahmad Sumitro mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada selama 3 periode berturut-turut, ditambah 1 periode setelah periode sebelumnya dijabat oleh Dekan Fakultas Kehutanan yang lain. Selain bukti fakta yang bisa kita temukan di dalam biografi penulis buku Ekonomi Sumber Daya Hutan tersebut, ternyata ada fakta lain yang memperkuat bukti bahwa kejanggalan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985, seperti yang tertulis pada ijazah Sarjana Joko Widodo dan ijazah orang-orang yang mengaku teman Joko Widodo seangkatan di Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985. Bukti lain tersebut bisa kita temukan di dalam buku terbitan Perkumpulan Pensiunan Kehutanan Indonesia terbitan tahun 2024 lalu. Buku itu berjudul 101 Rimbawan Hebat, di mana Profesor Dr. Ahmad Sumitro menjadi salah satu bagian di dalamnya. Meskipun nama Ahmad Sumitro ditulis dengan ejaan lama yaitu Ahmad Soimitro, namun kita abaikan saja penulisan nama tersebut. Kita fokus kepada riwayat jabatan Ahmad Sumitro yang ditulis di dalam buku ini. Di dalam buku 101 Rimbawan Hebat, jabatan Ahmad Sumitro ditulis sebagai berikut. Pada awal Orde Baru tahun 1966,
Untuk pertama kalinya, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan II. Saat itu pula, hubungan diplomatik dengan pemerintahan Amerika Serikat dibuka kembali. Insinyur Ahmad Sumitro pun melanjutkan studi di USA pada tahun 1970 sampai dengan 1972 dan berhasil mendapatkan gelar Master of Science dari University of Minnesota USA. Kemudian mendapatkan gelar PhD pada bulan Agustus tahun 1975 dari university yang sama pada usia 39 tahun, sehingga dinobatkan sebagai PhD termuda di Indonesia untuk bidang manajemen sumber daya manusia kehutanan. Sekembalinya di tanah air, beliau kembali mengajar sebagai dosen di Fakultas Kehutanan UGM. Jenjang jabatan beliau terus menanjak pesat, sehingga dipercaya sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 4 periode, yaitu 1978 sampai 1980, 1980 sampai 1983, 1983 sampai 1986, dan 1989 sampai 1994. Dengan adanya kedua buku ini, apakah masih ada alasan baik pihak dekanat, Fakultas Kehutanan, Rektorat UGM, serta Joko Widodo sendiri untuk membantah kebenaran yang sudah terang benderang bahwa ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM atas nama Joko Widodo adalah palsu? Sebab baik dari segi belangko ijazah maupun penempatan jabatan dekan Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985 tidak sesuai dengan data empirik yang ada dalam kedua buku tersebut. Pak Joko itu kan sarjana teknologi kayu kehutanan. hutan ya. Sekali lagi, Pak Wido, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, di jurusan teknologi kayu, di jurusan teknologi kayu, di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Bagaimana teman-teman? Dapat lagi ilmu kan? Jadi, makanya teman-teman setelah selesai menonton video saya, langsung diberikan komentar, like, share yang paling utama ya, dan komentar. Karena inilah yang membuat supaya teman-teman kita yang di sana itu bisa mengerti dan memahami apa arti sebenarnya. Karena kebenaran memang gak butuh waktu yang sangat singkat. Kita bukan instan, kita bukan yang dibayar, tapi kita berdiri oleh karena keteguhan iman hati kita dan pikiran kita. Bagaimana supaya kebodohan, pembohongan ini kita bisa bongkar demi bangsa Indonesia dan demi masa depan anak cucu kita. Lewat QNC channel tadi, bagaimana teman-teman melihat, dan ketika diurai secara detail dan lewat data-data yang mungkin kita bisa lihat. Kali ini dia juga membongkar ulas lewat ibu mantan presiden. Siapa dia? Ibu Iriana bersama channel QNC Opposite kembali mengupas tuntas. Saudara, terinformasi di media sosial, Nyonya Iriana Joko Widodo pernah menggunakan gelar sarjana ekonomi dan magister manajemen. Kalau itu benar, maka Nyonya Iriana Joko Widodo terancam pidana maksimal 10 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Bagaimanapun juga, apa yang ada di media sosial
yang disampaikan oleh seseorang itu telah merupakan informasi masyarakat. Oleh karenanya, polisi yang profesional, yang modern, yang terpercaya, polisi yang predictable, yang responsibilitas dan transparansi berkeadilan, wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan atas informasi adanya Nyonya Iriana Joko Widodo menggunakan gelar sarjana ekonomi dan magister manajemen yang diduga tidak sah atau tidak berhak karena yang bersangkutan tidak pernah melakukan atau menempuh kuliah sampai berhasil mencapai gelar sarjana ekonomi dan magister manajemen. Yang saya tahu dari Wikipedia, Nyonya Iriana Joko Widodo pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, namun di tengah jalan berhenti, ya, tidak melanjutkan perkuliahan. Jadi tidak ada gelar akademik yang secara sah dapat disandangnya. Ini ujian bagi Polri. Polri yang berlandaskan Tribrata Catur Prastya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia benar-benar diuji. Apakah mampu menegakkan hukum, mampu menegakkan asas everybody are equal before the law atau tidak. Bravo polisi, bravo. Wow, makin lama makin asik. Channel QNC buka suara lewat ini mungkin masih ada hubungan dengan keluarga Pak Jokowi kalau tidak salah ya, dengan melihat wajahnya. Dan dia terang-terangan mengupas tuntas apa yang dilihatnya di media sosial ketika 2014 Ibu Iriana menggunakan gelar, bahkan label Haja. Saya juga tidak tahu ya, tapi Bapak ini meminta agar polisi melakukan penyelidikan tentang hal ini. Sama halnya ketika Bapak polisi melakukan penyelidikan ketika Pak Jokowi memberikan laporan ke Bareskrim Polri, ke Polda Metro Jaya, dan memberikan ijazah asli ke Bareskrim Polri dan sudah mengklarifikasi. Tapi perihal ini bagaimana? Ini juga harus dicek loh. Jangan dibiarkan, karena data-data digital tidak akan bisa hilang. Pasti polisi punya alat tertentu untuk bisa mengecek ini. Bagaimana teman-teman? Setuju nggak? Sepaham nggak? Agar channel yang disampaikan oleh sahabat kita tadi, ya, yang melalui channel QNC tadi, ini bisa menjadi momok dan pembicaraan, bahkan bisa menjadi benang merah buat keluarga yang gila jabatan dan gila titel. Sangat luar biasa ya. Dan kali ini kita lanjut teman-teman. Ketika Roy Suryo beraksi di Rakyat Bersuara bersama Aiman yang memang sudah pasti kita kenal. Ini dia videonya. Suryo menampilkan sesuatu yang sangat luar biasa di depan para penggemar dan para penonton News TV, iNews TV ya, dalam acara Rakyat Bersuara. Lihat apa yang dikatakan oleh tim kuasa hukumnya Pak Jokowi yang masih ingusan dan masih muda belia. Anak seorang wamen Otto Hasibuan. Analog. Sementara ya, apa yang dikatakan oleh Dr. Roy Suryo sudah sangat luar biasa.
Bagaimanalah kalau sahabat-sahabatku, para subscriber, para penonton yang melihat video ini, bagaimana apa yang ada tertera di dalam pikiranmu? Kita bukan benci kepada seseorang, tapi kita mau kebenaran itu harus ditegakkan, bukan dibengkokkan dan bukan ditelungkupkan untuk tidak diperlihatkan. Apalah arti sebuah titel kalau memang titel itu didapat secara instan dan bukan secara bertahap dan bukan melalui jalan step by step? Apalah gunanya kita angkat seseorang itu dengan kondisi yang belum mapan, pada akhirnya membuat kondisi makin berantakan. Apakah kita mau memakan buah yang dikarbit, sementara buah yang masak di pohon itu jauh lebih enak? Tapi kita memang selalu memaksakan diri dan selalu tidak mau menunggu waktu. Pada akhirnya, inilah yang bisa kita lihat. Anak Medan bersuara, ingin memberitahukan kepada sahabat-sahabat di mana saja berada, termasuk mereka yang selama ini pro terhadap perihal tentang ijazah tersebut asli. Baiknya kita mari berpikir ulang, kembali review apa yang sedang terjadi saat ini. Coba lihat beberapa proyek-proyek strategis nasional yang ada di daerahmu, termasuk di daerah saya, ada di desa Siriaria, Humbang Hansundutan, Tapanuli Utara, sampai saat ini terbengkalai. Bisa dilihat di TV Tempo ataupun Harian Tempo yang disiarkan melalui YouTube. Mungkin teman-teman pasti tahu. Mungkin juga di Merauke, mungkin juga di Kalimantan, dan mungkin juga di daerahmu. Apa ini namanya yang benar pekerjaan? Atau mungkin PIK 1, PIK 2 sampai saat ini makin ngambang? Untuk itu saatnya sahabat-sahabat subscriberku, ingat, siapapun konten kreatornya, siapapun yang memberikan upload video, kita harus simak apakah ada data-data yang memang disertakan. Seperti yang saya lakukan, setiap saya mengupload video, saya meremik, mengcombine agar ini semakin kuat. Setelah itu saya berikan ulasan dan narasi sesuai dengan data yang ada. Sahabat-sahabat subscriberku, mari kita tetap semangat dan tetap berdoa buat kesehatan dan sesuatu yang sangat luar biasa buat para mereka yang berusaha untuk membongkar kepalsuan ijazah yang dimiliki seorang mantan presiden. Untuk apa? Untuk Indonesia dan untuk kebenaran, bukan untuk mencari nama. Dan ingat, buat mereka yang menuduh bahwasanya konten ataupun kami para konten kreator untuk mencari makan, tidak, salah teman-teman. Kami hanya untuk bagaimana menegakkan kebenaran dan mengawasi jalannya pemerintahan. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.